Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan tentang khutbah Rasul ketika Haji Wada dalam perspektif teologi Al-Ghazali dan feminis. Jadi nalungtik disiplin ilmu teologi Ghazali dan feminis. Sekarang bagian yang kedua khutbahnya adalah ketika Rasul di Haji Wada, menurut sebagian ulama ketika di Arafah, beliau berkhutbah panjang, mulai dari memuji Allah, menyanjungnya, kemudian berwasiat, dan dikisahkan oleh Al-Ahwas bin Al-Ahwas di sini, yang dia katakan syahidah hajjatal wada. Rasul sallallahu alaihi wasallam antara lain sabdanya, ala wastausu bin nisa'i khairan fa innama hunna awanun indakum laisa tamlikuna minhunna syai'a ghaira dalik illa ayyatina bifahishatin mubayyinah fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna darban ghaira mubarrih fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila ala inna lakum 'ala nisaikum haqqan wa linisaikum 'alaikum haqqan fa amma haqqukum 'ala nisaikum fala yutina furushakum man takrahun wala ya'danna fi buyutikum liman takrahun ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Qala Abu Isa hada hadisun hasanun sahih wa makna qawlihi awan indakum yakni asra fi aidikum. Nah, posisi kita sedang membahas sambungan makalah yang lalu, yaitu tentang tanasub hadis ini dengan ayat. Ayat mana? Yaitu surat An-Nisa ayat 34 dan 35. Sekarang bagian C, yaitu resolusi konflik dalam teologi feminis. Jadi kita kaji dari teologi Al-Ghazali pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang dari teologi feminis. Teologi itu apa? Teologi itu keyakinan pada Allah, yang dari keyakinan pada Allah itu kita harus berbuat baik kepada Allah, kepada alam, kepada diri sendiri, kepada sesama manusia. Dimulai dari keyakinan adanya Allah. Dari keyakinan itu kita berakhlak, berbuat kepada semua pihak. Dan menurut teologi feminis, dalam surat An-Nisa ayat 35 itu ada resolusi konflik, yaitu bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillah bainahuma innallaha kana aliman khabira. Wa in khiftum, dan jika kalian takut, khofa ya khofu antum khiftum,
lian takut khawatir syiqaqa bainihima, krisis antara suami istri. Pab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha, maka utus angkat juru damai, hakaman juru damai min ahlihi dari suami, wa hakaman min ahliha dan juru damai dari pihak istri. Jadi kalau pada ayat sebelumnya dikemukakan bagus nama kan, rijal teh qawwamuna 'ala nisa kan. Yang qawwamuna 'ala nisa itu menurut versi Al-Ghazali bukan dominasi, bukan dominan, tapi ada kaitan dengan hak dan tanggung jawab. Kata feminis nama qawamah bisa jadi mendirikan, ngadeg, bukan diktator, tapi itu memelihara, menjaga, memimpin. Nah, kalau terjadi perselisihan, ada yang nusyuz, maka harus ditempuh langkah mulai dari nasihat, kemudian berpisah tempat tidur. Nah, kalau ternyata tidak bisa mengatasi suami istri itu, jadi muncul saja krisis gitu, tidak bisa mengatasi berdua, maka angkat juru damai dari pihak istri dan juru damai dari pihak suami. Nu dikolotkeun, jadi nu dikolotkeun ku suami dan nu dikolotkeun ku istri. Mungkin saja orang tuanya bisa, mungkin saja kakaknya. Yang penting mah juru damai anu adil, anu bisa. Jadi pihak ketiga. Tidak usah ada hubungan masa. Ya tidak, karena di sini dikatakan min ahliha, min ahlihi. Ahli itu memang ada kaitan. Ahli itu bisa kaitan nasab, bisa kaitan hubungan musyawarah. Jadi yang penting ada kepercayaan dari pihak suami, ada kepercayaan dari pihak istri. Makanya kalau di pengadilan mah pengacara kan, pengacara yang berselisih itu kan antara suami istri, kalau tidak bisa diselesaikan kan ada pihak pengacara, laki-laki pengacara dari pihak istri. Maka si pengacara itu yang berdamai. Nah, yurida islah, apabila dua pihak ingin islah, damai, yuwafiqillah bainahuma, maka Allah akan memberikan taufik, memberikan jalan di antara mereka berdua. Innallaha, sesungguhnya Allah kana adalah aliman khabira, maha tahu lagi maha waspada. Ini menekankan mediasi namanya. Kalau di pengadilan kan ada mediasi kan, melalui utusan dari kedua belah pihak. Nah, teologi feminis melihat ini sebagai mekanisme yang mendukung keadilan. Kan biasanya di kalangan masyarakat mah weleh teh wanita we kan, yang dikalahkan teh kan wanita we. Jadi lamun teu aya mediasi mah begitu gitu. Tapi ayeuna mah lebih banyak wanita yang mengajukan perceraian. Kalau dulu mah kan banyak laki-laki, kalau sekarang mah banyak wanita yang mengadukan ke pengadilan itu. Dan relatif kalau wanita yang mengajukan relatif lebih mudah kelancaran teh. Ya, walau alam, apa eta mah
pendapatnya beda-beda antara feminis dan maskulin, pria dengan wanita. Tapi kenyataan di Jawa Barat ini perceraian banyak diajukan didakwa perempuan. Dan ada juga kasus yang nikahnya itu tanpa melalui proses agama, Departemen Agama, tidak melalui proses KUA. Ya, bisa dikatakan nikah siri dari pandangan pemerintah. Ini ada kasus. Ya itu mau bercerai kan susah itu. Mau bercerai teh. Maka datang kepada saya, kata saya, coba menghadap ke KUA. Dan tegaduh surat. Menghadap ke KUA tanyakan. Dari KUA itu menyarankan pada perempuannya, pertimbangan benar-benar, pertimbangkan mau perceraiannya. Sebab sistemnya kalau tidak punya surat, karena si suaminya tidak mau mencerai, si suaminya, si istrinya kekeh mau mencerai, maka kata KUA bikin surat pernyataan tentang pernyataan hulu, itu pengajuan, dan untuk fasah. Ya, nanti diajukan, didaftarkan ke pengadilan. Kalau tidak, bikin saja surat seperti itu. Nah, maka yang bersangkutan tuh nanya kepada saya, itu teh keputusan pengadilan namanya, saya bilang. Jadi kalau si perempuannya bikin surat kepada suami menyatakan asah, berpisah, mengembalikan mas kawin, kata pihak KUA, maka perceraian itu namanya. Maka saya katakan itu teh keputusan pengadilan KUA itu. Makanya saya katakan pertimbangan betul, bener tuh mau kawin deui kadinya mau bogoh pisan karena bisikan menyesal. Sebab kalau istri yang menggugat bukan diputuskan oleh pengadilan tapi menggugat dirinya sendiri, itu tidak bisa kembali itu. Iya, karena itu pasah namanya, membatalkan dengan mengembalikan mas kawin. Makanya harus pertimbangkan. Dan ternyata yang bersangkutan itu sudah benar-benar tidak mau. Ya akhirnya bikin sekali lagi minta ke suaminya, tidak mau, si suaminya tidak mau mencerai. Akhirnya buat pernyataan, dan itu otomatis ya. Tapi untungnya begitu habis masa idah aya deui calon suamina. Nah itu salah satu contoh ya. Jadi solusi di dalam Islam itu selalu ada. Jadi kalau kita tahu hukum gitu ya, kalau kita tahu hukum, baik hukum Islam maupun hukum negara, itu tidak ada yang bisa dirugikan. Itu pasti hukum itu ada jalan keluar, keadilannya. Itu yang kita soroti di sini, resolusi konflik gitu namanya. Jadi kesetaraan dalam penyelesaian masalah. Di mediasi itu dilakukan oleh perwakilan dari kedua pihak. Jadi sebelum tadi memutuskan untuk bercerai dan sebagainya, itu musyawarah dulu. Makanya tadi yang datang kepada saya itu saya sarankan begitu, dan dia tempuh ke KUA, oleh KUA disebutkan begitu, itu salah satu penyelesaian. Iya.
Oh enggak, kalau laki-laki menceraikan tidak tidak bisa tidak mengembalikan apa-apa. Tapi kalau perempuan menceraikan suami, mengembalikan. Kalau si suaminya tidak mau mencerai. Kalau si suaminya mau mencerai mah ya selesai, tinggal ngajatohkan aja, tolak, aman gitu. Tapi kalau si istrinya mau cerai, si suaminya tidak mencerai. Nah kalau punya surat mah ke pengadilan. Tapi kalau tidak punya surat, tidak melalui proses pengadilan, tapi hukum keluarga tadi. Solusinya si perempuan itu mengembalikan mas kawin. Jadi otomatis itu bisa jatuh. Jadi itu namanya resolusi. Jadi kesetaraan dalam penyelesaian masalah. Jadi mediasi dilakukan oleh perwakilan dari kedua pihak dan menghilangkan bias gender. Tidak ada yang dikalahkan, tidak ada yang dirugikan. Jadi harus ada penyelesaian. Konteks etis pendekatan ini mengedepankan dialog. Tentu urusannya dialog dulu panjang lebar. Tadi juga yang punya kasus itu yang menghadap saya juga lama prosesnya. Prosesnya bukan sekejap jadi, enggak, karena harus ada usaha dulu kan. Sudah ya yang bersangkutan pada suami kemudian dirundingkan, dan pihak istri juga menyebut terakhir itu dia katakan kalau benar-benar tidak mau menjatuhkan talak maka saya akan hulu yang tidak bisa kembali lagi. Nah, itu akhirnya karena suaminya kekeh itu mau, ya dijatuhkan seperti itu. Jadi ini Quran itu memberikan penjelasan secara lengkap, cuman kadang-kadang di pihak masyarakat tidak mengetahuinya hal-hal yang seperti itu, sehingga terkatung-katung, dan itu masih saya temukan di sini. Yang terkatung-katung itu ada yang bertahun-tahun tidak rukun, bercerai tidak, ngahijin teu. itu ada yang begitu itu sampai bertahun-tahun bercerai teu, ngahijin teu gitu. Saya tanya kenapa kok henteu jelas gitu statusnya, istilahnya karunya ke anak. Jadi kolot mah mani terkatung-katung karunya ke anak, anaknya ingetan tuh kolot gitu. Iya ada Bu, ada yang begitu Bu. Jadi padahal sebetulnya sudah bercerai, tetapi dia satu rumah, kan otomatis bukan mahram kan? Jadi bagaimana itu statusnya? Karena padahal kalau di dalam syariah itu ada prosedur tadi. Apalagi kalau yang punya surat nikah kan itu tinggal ngajukan ke pengadilan saja. Iya. Jadi tepat. Udah bercerai. Ya asalkan tadi tutup aurat segala macam. Kan itu bukan mahram kalau sudah bercerai. Anak 5, ya. Oh. Ya makanya kita harus tahu itu, karena kan tidak semua orang itu bisa menghadap ke pengadilan kan.
Nah, maka ibu-ibu itu harus tahu memberikan saran kepada yang konsultasi, harus tahu hukum, harus tahu cara-caranya. Ya, karena ya bagaimanapun kalau tadi istrinya yang mau cerai tapi suaminya tidak mau, kan ada hulu tapi. Kalau suaminya mau istrinya tidak, bisa jatuh, tapi konsekuensinya juga ada tanggung jawab. Si suami harus memberikan rumah, istilahnya itu tempat tinggal selama masa idah. Dan kalau anaknya ikut ibunya, anaknya kan harus biayai suami. Nah, itu makanya saya katakan banyak yang tidak tahu tentang hukum, makanya kita harus tahu tentang hukum tersebut. Kemudian reinterpretasi dalam era modern. Jadi tafsirannya bagaimana di postmodern tetas modern kan ada salafi, ada kholafi, pasca kholafi. Salafi sering disebut zaman baheula. Kemudian kholafi modern, pasca kholafi setelah. Jadi sekarang itu kan postmodern, geus maju deui gitu modernna. Dalam era postmodern, teologi feminis menyoroti pentingnya membangun tafsir berbasis kontekstualisasi. Jadi tafsir itu ada kontekstualisasi, ada teks tekmah harfiah, pengertian langsung. Kalau konteks kaitan dengan sejarah, kaitan dengan situasi dan kondisi, kaitan dengan asal usul, dan hukum Islam itu seperti itu. Jadi ente hitam putih langsung. Kasusnya seperti sering ada yang bertanya kepada saya juga, karena saya termasuk orang yang mencantumkan pembagian waris. Kalau ada yang meninggal, itu hartanya dibagi dulu antara suami istri. Kan protes ke saya, memangnya ada cenah dina Islam gono gini? Saya tidak mengatakan gono gini, tidak mengatakan apa-apa, tapi berdasar surat An-Nisa ayat 32, lirijali nasibu mimma iktasabu walin nisa'i nasibu mimma iktasabna. Laki-laki mendapat bagian nasib hasil usaha, perempuan mendapat bagian nasib hasil usaha. Di situ ada nasibun mimma kasabu, di situ ada usaha. Jadi hukum warisnya mah sama, isi teh 1/8, tetapi penetapan harta itu terkait kontekstual dengan bentuk rumah tangga. Kontekstual itu namanya. Jadi maqasid asy-syariah. Jadi makanya perlu hukum tarikh tasri itu, sejarah syariah. Sejarah syariah. Jadi makanya bisa terjadi berbeda gitu antara satu negara dengan negara yang lain. Itu kontekstual namanya. Seperti dalam perwarisan tadi, ari istri hak 1/8 mah berlaku, tidak bisa diubah, eta mah Quran. Cuman mana harta yang dibagikan, itu yang jadi kontekstual, tergantung kepada usaha tadi, kata Quran. Nah ini juga sama, ada kontekstual, makanya menghubungkan teks dengan realitas sosial, kultural yang kontemporer, berubah ya. Kontemporer kan, itu berubah-ubah kan hukum itu. Berubahnya itu bentuk rumah tangganya itu beda-beda. Bentuk rumah tangganya beda-beda.
Saya saja sekeluarga ada 8 orang, sekarang tinggal 6 ya. Itu bentuk rumah tangganya beda-beda. Walaupun kokocoranana sama gitu. Tahun kokocoran bapakna sarua gitu. Bapakna sarua ngadidikeun budakna sarua. Tetapi bentuk rumah tangganya beda-beda. Antara saya, Saiful Islam, Pak Usep, terus Unang, itu bentuk rumah tangganya beda-beda. Walaupun itu satu keluarga. Ibu juga dengan kakak, dengan adik ibu berbeda. Bentuk rumah tangganya. Makanya ketika membagi warisnya harus nanya latar belakang seperti apa rumah tangganya. Kesepakatannya bagaimana. Sepakatannya bagaimana. Dan rumah tangga saya dengan istri saya berbeda dengan anak-anak. Anak saya keempat-empatnya tidak ada yang istrinya nganggur. Jadi saya punya anak 4, semuanya istrinya tidak nganggur. Di Garawe kan beda. Jadi otomatis nanti pembagian warisnya juga berbeda-beda. Itu namanya kontekstual. Dan itu dipengaruhi oleh kultural kontemporer. Kemudian penguatan perempuan, menguatkan tafsir yang mempromosikan keadilan gender dan memberdayakan, bukan memperdayakan. Memberdayakan perempuan, bukan memperdaya. Kan ada memberdayakan, ada memperdayakan. Apa? Ya, memberdayakan mah daya perempuannya kuat. Kalau memperdaya di bawah. Sebaliknya. Ya, kata feminis memberdayakan, karena berdaya perempuan juga berdaya, dan itu berubah. Postmodern ini berubah. Yang nyatanya di Indonesia postmodern berubah pisan. Baheula mah hese awewe nu gawe, ayeuna mah awewe wungkul. Sok ka pom bensin perempuan itu ka Sumarekon awewe kan berdaya gitu. Komo di Jawa Timur mah calon gubernur awewe sadayana, calon gubernurnya kan tiluanana perempuan, Bu Hopipah, Bu Lulu, dan Bu hari ini lupa lagi, tiluanana perempuan. Di Jawa Barat mah perempuannya hiji wakil unggul. Dan itu namanya postmodern itu. Postmodern itu. Dan otomatis kepada hukum Islam itu ada perubahan. Perubahannya itu bukan hukumnya, tapi penerapan dalam hukum. Sebab ayeuna mah salieut beh nu gawe perempuan unggul. Dan kenyataan banyak perempuan lebih besar gajinya tibatan suami. Banyak. Jadi bukan hiji dua. Jadi si perempuan penghasilannya lebih besar dari suamina. Sok ayeuna hukum qawamuna ala nisa nah kumaha. Nah itu teh ayatnya mah bisa diubah, tapi penerapan ayat itu apakah dipaksa wae gitu?
lalaki unggul anu gawe teh perempuan teu meunang aya teu ditarima kumaha laki-laki hayong ngalamar ka ditu ka dieu teu hasil wae kumaha ternyata kan perempuan yang diterima ya cek abdi mah ubah we bentuk rumah tanggana suami we nu ngurus budak jeung masak ya kalau mereka sepakat Bu suami istri itu sepakat ya cek istrina teh pan abdi ya anu boga gawe abdi nu boga gaji abdi nu punya penghasilan kan bapak suami tidak punya penghasilan sekarang daripada cari pembantu kadang-kadang pembantu mah kamari oge tadi berita cenah aya sampai merusak anak dan sebagainya daripada gaji pembantu geus bapak nu ngurus budak sok digaji ku ibu ku istrina kan sama tibatan ayeuna si suamina cari ka ditu ka dieu teu meunang geus gawe di mah nu ngurus bayi nu mopokan nu ngamandian nu ngaibakan nu nyeuseuk nu masak si istrina ka kantor digaji asal sepakat ya ridho dan sepakat berapa gajinya sekarang gini ibu punya pekerjaan punya penghasilan suami tidak si suami kamana-mana ente dapat geus we daripada nyewa pembantu si suami nu digawe digaji ku istrina sok daripada cari pembantu kan mending nah itu namanya terpengaruh hukum oleh postmodern dan itu sekarang itu masih maksa si suamina kekeh kudu jadi qawam kudu jadi pemberi nafkah kekeh padahal teu boga duit kumaha kenapa tidak diubah aja rumah tangganya kan teu aya dina hadis anu nyeuseuh anu nyuci piring anu ngurus budak teh kudu ku indungna atau kudu ku bapana kan teu yang penting di dalam Al-Quran Quran mah aya jadi tidak boleh saling memberatkan harus saling meringankan itu solusi tetap kedudukan nama saling menghormati teh istri menghormati suami nah di situ qawamnya suami menghormati kedudukannya tapi kalau di dalam masalah ngurus harta karena nu bogana istrina ya otomatis istrina nu ngatur kan dan nya kewajiban suami sekarang kerja suaminya dari istrinya dibalikan deui kan bisa dan ternyata itu ada contoh ya kebetulan ada juga salah seorang ya yang konsultasi kepada saya kebetulan si istri nate kaya dia punya perusahaan transportasi punya pabrik dendeng disebutkan dendeng namun dendeng nama pabrik dendeng segala macam ditinggal mati jadi kaya si perempuan itu kebetulan ada duda nganggur kasep saya katakan udah suruh nikah tapi itu si suami nate kan minder bima teu boga naon kumaha tuh
Maka si suaminya saya kasih saran begitu dan si istrinya itu mengatakan, sudah Bapak pokoknya mah nu gawe di istri. Nah, jadi karyawan istrinya. Jadi tiap bulan teh nerima gaji we sarua jeung nu sejen. Ya. Jadi we tadi ada kata ibu kan suami memberi nafkah itu kan bisa diperhitungkan. Jadi kalau dia penghasilannya 3 juta, nafkah kepada istri berapa? Tinggal dipotong aja. Iya. Ya. Ya minta cuti boleh kan oleh istrinya cuti jalan-jalan. Jadi sebetulnya hukum Islam itu bukan berubah, tapi penerapannya atau tatbiknya, istilah saya kan tatbik gitu. Ya, diterapkan itu bisa jadi, makanya tidak krisis. Tidak, kan sekarang mah banyak yang krisis, Bu. Jadi kalau yang terukun teh jadi pakai kekeh. Kata ibu kan suami harus memberi nafkah. Ini suaminya tidak ada, tidak punya. Akhirnya kan bercerai. Tapi bercerai karunya ke anak, tung nama belasan tahun saya imah kene. Tapi tidak bercerai. Kan itu tidak ada penyelesaian. Seharusnya dalam Islam itu ada penyelesaian. Dan itu aturannya ada. Cuman kurang lengkap ke masyarakat teh kurang lengkap. Karena apa? Karena menafsirkan Quran dan hadis rata-rata lalaki wungkul. Karena lalaki wungkul menafsirkan Quran dan hadis sehingga tidak ada solusi gitu. Tapi ketika kita kompromi dengan kaum wanita, ada di dalam ayat-ayatnya. Di dalam ayat-ayatnya itu ada. Jadi, tapi ya itu ya, tidak usah minder terang-terangan si laki-lakinya. Kainung bapana perempuan. Pak, Bu, saya memang tidak bekerja tapi kerja di Punbojo gitu, digaji gitu, terang-terangan. Jadi indung bapana ge ngarti we ngurus budak gitu. Ieu teh cicing di imah teh. Nu gawe nu ngagaji istrina. Jadi itu secara istilahnya secara terbuka gitu. Itu namanya pemberdayaan. Bukan pemberdayaan. Jadi si istri berdaya kan, dia punya gaji, terus menggaji suami. Si suaminya berdaya karena dia kerja. Hana ari batur mah kerja teh di luar, di batur, di mah di istrina gitu. Tinggal perhitungan. Makanya di sini kata teologi feminis kritik terhadap patriarki. Patriarki teh naon? Mementingkan lelaki. Jadi kritik gitu tuh. Karena ada keseimbangan. Jadi menggugat pemahaman tafsir klasik yang mendukung sistem patriarki dengan argumen berbasis maqasid syariah. Maqasid itu tujuan, sasaran syariah, aturan hukum Islam untuk menciptakan keadilan ya tadi. Keadilan itu banyak dipengaruhi oleh kesepakatan, keseimbangan antara suami istri. Ya, di pendekatan teologi feminis, Quran surat An-Nisa 34-35 adalah upaya untuk membangun relasi atau hubungan keluarga yang setara, adil, dan saling menghormati. Jadi saling menghormati. Jadi reinterpretasi ini bertujuan untuk menyelaraskan ajaran Quran dengan prinsip-prinsip
keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat kontemporer, sembari menolak penafsiran literal yang dapat melegitimasi ketidakadilan atau kekerasan. Jadi yang tidak seimbang itu kita sisihkan, kita ambil keadilan. Makanya kan di sini gambarnya keadilan, seimbang, ya, seimbang. Kemudian kaitan antara hadis dengan khutbah wada Rasul atau ayat, ya, ayat antara hadis khutbah wada dengan ayat, kaitannya apa? Kalau tadi kan tafsiran ayatnya, sekarang kaitan ayat ini dengan hadis yang kita bahas. Quran surat An-Nisa 34-35 dan hadis tentang pesan untuk berbuat baik kepada perempuan memiliki korelasi atau hubungan yang signifikan, yang dapat dipercaya maksudnya. Karena keduanya membahas hubungan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam konteks rumah tangga, dengan menekankan tanggung jawab, hak dan cara penyelesaian konflik. Berikut kaitannya. 1. Penegasan tanggung jawab dan kepemimpinan. Surat An-Nisa ayat 34 menyatakan bahwa laki-laki memiliki peran sebagai qawwamuna 'alan nisa, pemimpin atau pelindung atas perempuan yang didasarkan pada kelebihan tertentu. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Kelebihannya banyak. Ada sope lamun ibu jeung bapak suami istri keur jalan kaki ti Tajong, sok lamun ti Tajong saha nu dipinta tolong, manya nu suami minta tolong ka istri, aduh ti Tajong pasti istri pan ka suami. Eta mah otomatis minimal sedang tidak sadar mah jadi suami jadi pelindung kan. Apakah lamun suami ti Tajong minta tolong ka istri, henteu mun istri nu ti Tajong minta tolong ka bapak kan. Eta mah naluri dan itu tidak bisa dihindari. Hal yang begitu itu kelebihan. Jadi qawwam itu tetap ada. Makanya disebut bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Di situ menurut istilah As-Suyuti mah sababiyah. Jadi disebabkan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Jadi karena disebabkan kalau di dalam fisik tetap jadi qawwam, tetapi kalau di dalam materi karena kebetulan istrinya punya penghasilan lebih, maka otomatis si istri yang punya lebih kan, yang mengatur keluarga. Maka ketika salah seorang meninggal, pembagian warisnya juga sebelum membagi waris itu beda. Tapi sebelum begitu hak nama tetap surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 tuh tidak bisa diubah haknya. Makanya kenapa laki-laki itu warisnya 2 kali perempuan? Karena qawwam. Dan karena qawwam sabenerna mah 2 kali perempuan teh keur perempuan keneh. Sok ayeuna anak ibu, ada yang laki-laki ada yang perempuan, anak ibu. Soke bagi waris nanti ratakeun. Ari anu laki-laki mah berkurang. Mun teh mah ye 200 juta sewang. 200 juta anu laki-laki, 200 juta anu perempuan disamakeun. Anu laki-laki 200 juta teh dibikeun kan ka istrina. Sawareh anu perempuan ditambah ku suamina kan.
Jadi sebetulnya laki-laki 2 kali perempuan teh kepentingan perempuan kene. Iya, ke anak istrina. Hanya kita mikirnya bukan hanya sampai anak, tapi sampai minantu. Makanya kalau anak laki-laki itu lebih dari perempuan, karena dia wajib menafkahi istri dan anak. Makanya 2 kali lipat. Kalau perempuan mah setengah ge leuwih atuh. Karena ditambah suamina. Kalau laki-laki kan dikurangi oleh istrina dan oleh anaknya. Justru hukum Islam itu lirijalina apa? Lidzakari mislu hadil unsayain itu adil sebetulnya. Kemudian pertama, penegasan tanggung jawab dan kepemimpinan. Surat An-Nisa ayat 34 menyatakan bahwa laki-laki memiliki peran sebagai qawwam, pemimpin atau pelindung, dan bagi perempuan didasarkan pada kelebihan tertentu yang Allah berikan serta tanggung jawab finansial. Tanggung jawab finansial. Jadi walaupun suaminya kerja di istrina, anger we menafkahi istrina, menafkahi anaknya. Ya tinggal potongan we dipotong napakah untuk saya sekian gitu. Jadi gajinya sabaraha 5 juta, potong napakah saya 1 juta jadi 4. Potong anak kan gitu. Jadi dihitung. Iya bolos kerja potong. Dalam hadis Rasulullah mengingatkan agar laki-laki berbuat baik kepada perempuan karena mereka berada pada awan. Itu tanggung jawab yang menunjukkan hubungan proteksi dan kepemimpinan tanpa unsur tirani. Tanpa unsur tirani kekuasaan gitu. Makanya pan dijelaskan ku abdi. Pan dijelaskan ku abdi istilah-istilahna. Ya. Korelasi atau hubungan kan gitu. Atau kaitan. Kumario paminta istilah gitu terlalu banyak ya. Tapi kalau seperti tatbik di dalam bahasa Indonesia panjang tatbik teh. Tatbik itu penerapan, penggunaan, kemudian pengejawantahan tatbik teh. Tapi lamun istilahku bahasa Arab tatbik ringkes gitu. Ini juga korelasi, ada hubungan, kaitan, saling mendukung gitu kan korelasi teh. Jadi korelasinya kedua teks ini menggarisbawahi peran laki-laki sebagai pelindung dan pemimpin yang adil dengan penekanan pada tanggung jawab moral, memperlakukan perempuan dengan kebaikan. Tanggung jawab moral teh naon? Akhlak budi pekerti atau tata tertib atau adab ya bisa budi pekerti, adab, tata kerama, atau kata Sunda mah entep seureuna, kerapihanana. Kemudian B, penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Surat An-Nisa ayat 34 memberikan panduan 3 tahap untuk menghadapi nusuz. Nusuz itu naon? Bandel, ketidaktaatan, pembantahan, pembangkangan, nusuz teh. Dari istri, memberikan nasihat pertama, kemudian memesahkan tempat tidur, dan jika perlu memukul ringan, dorban goiro mubarrih istilahnya, dorban. Jadi pemisahan tempat tidurnya juga seperti saya bahas pada minggu yang lalu, pemisahan
tempat tidur teh dalam rangka hukuman teh, bukan pemisahan tempat tidur teh, tempat tidur na misah rawat jalan gitu. Nya didugdag gitu, cek istilah Ibu Mutia mari dugdag. Lamun siap ngahiji gitu, lamun teu siap misahna eta mah kesepakatan bukan hukuman. Itu yang pertama. Jadi langkah mengatasi nusus. Kemudian hadis menyebut langkah-langkah serupa. Kalau tadi nusujahunna teh faiduhunna wahjuruhunna fil madoji dalam surat An-Nisa ya. Kemudian wadribuhunna. Nah, kalau hadis di sini dikatakan dorban goiro mubarrih, mukul tanpa bekas, mukul yang tidak bisa, mun bahasa ayeuna mah yang tidak bisa dipisum. Tuh kan ada istilahnya, mukul yang tidak bisa dipisum. Sabab lamun bisa dipisum KDRT istilahnya. Jadi emang mukul yang tidak bisa dipisum. Jadi eueuh tapakna, eueuh bekasna. Hadis itu sudah jelas, ghair mubarrih, mukul yang tidak ada bekasnya, yang istilahnya yang tidak bisa dipisum karena eueuh urutna. Dengan catatan bahwa tujuan utama adalah rekonsiliasi. Ya, kerukunan kembali gitu. Bukan penghukuman. Jadi antara suami istri rekonsiliasi. Kemudian korelasinya, hubungannya baik ayat maupun hadis itu memberikan pendekatan bertahap yang bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga, menekankan cara-cara yang beretika, berakhlak, tata tertib, lemah lembut, puguh entep seureuna, cek bahasa Sunda mah. Puguh entep seureuna. Kata ku abi ka grup Khairot manteu. Abi ngirim tadi coba ku bahasa Sunda. Hadis teh ku bahasa Sunda. Kirim hadis ku bahasa Sunda. Jadi kalau bahasa Sunda tuh banyak juga istilahnya ya. Puguh entep seureuna. Jadi untuk non teh teu gedebas gedebug. Jadi ya teu gedebas gedebug. Jadi ada entep seureuh itu kan seureuh di entep gitu tah. Rapih kan? Tidak ada yang rusak gitu. Makanya istilahnya entep seureuh. Secara bertahap. Karena tujuannya bukan menghukum, tapi itu membereskan. Makanya di sini rekonsiliasi, beretika, humanis. Non humanis teh manusiawi. Jadi sesuai dengan fitrahnya masing-masing dalam menyelesaikan konflik. Non konflik teh perseteruan, perselisihan, perdebatan, persaingan. Nah, persaingan mah bagus ya. Kemudian hak dan kewajiban timbal balik. Quran surat An-Nisa 34 menyebut kriteria istri solihah sebagai yang taat kepada Allah dan menjaga kehormatan ketika suaminya tidak ada, serta mewajibkan suami bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan istri. Jadi tanggung jawabnya mah jelas dah, memenuhi kebutuhan istri. Tetap tadi oge kumaha lamun suamina teu boga. Nah eta kerja di istri teh. Tinggal potong kewajiban. Ya tuh di bedak, di pan bibir lagi sampai 4 macam kan.
lip gloss, lip balm, lip stick. Jadi potong. Kemudian yang kedua, dalam hadis Rasul menjelaskan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Suami berhak atas kesetiaan istri. Contohnya, tidak mengizinkan orang yang tidak disukai suami masuk ke rumah. Namun suami nantes setuju, nantes seneng, tong disuruh masuk. Tama rek lalaki rek awewe, namun si suami nantes seneng, ulah disuruh masuk. Itu hak suami untuk melarang istrinya. Sedangkan istri berhak mendapatkan apakah? Berupa makanan. Makanan teh mangkaning syaratnya banyak kan? Halalan, thayyiban. Halal artinya tidak halal, thayyib bagus karena kesehatan. Baik itu thayyib itu baik ditinjau dari sudut kesehatan, baik penampilan, baik apalagi pemeliharaan, halalan thayyibah. Kemudian itu makanan ya, halalan thayyibah. Kemudian pakaian. Pakaian itu kan bukan hanya acuk kan? Pakaian itu termasuk tadi bibir 4 macam, pipi 4 macam. Itu kan tanggung jawab si suami itu. Itu hak istri. Namun hak suami eta teu meunang ngasupkeun batur. Si suami berhak itu. Hak istrinya menafkahi, memberi makan, memberi pakaian, tempat tinggal. Kalau suami tidak senang, istrinya bersolek. Ya, kalau suaminya tidak senang istrinya bersolek ya jangan bersolek. Jadi Hak istrinya tidak. Hak istrinya hilang sote punya kan alat solek nama diberikan ku suami ngan teu dianggo di depan suami. Iya kan si suaminya tidak senang. Jadi jangan maksakan justru si suami teh henteu senengeun bersolek ya jangan istrinya. Kan harus kan sarot kaidana dortahat ya. Di dalam hadis sarot kaidana dortaha. Jadi kesenangan. Jadi sebetulnya si istri itu menyenangkan suami itu ibadah. Jadi bukan umpamanya suami ibu tidak seneng di rumah pakai jilbab. Ya entong atuh di rumah mah. Ya. Jadi kan si suami itu tidak senang istrinya berjilbab ya jangan kalau di rumah mah. Tapi ai keluar mah bukan tanggung jawab si suami lagi, itu masing-masing tetap. Itu sugan istrina tidak berjilbab di luar, suami dosa ya pribadi itu. Jadi la tajiru wajiratun wizra ukhra. Jadi tidak membebani dosa orang itu kepada orang lain. Enggak, suami istri juga tidak saling memberatkan. Justru kalau saling menyapaati betul. Tapi kalau memberatkan enggak. Tetap aja tanggung jawab pribadi masing-masing. Tanggung jawab pribadi masing-masing dan itu sesuai dengan kesenangan suaminya kumaha. Itu namanya sarot kaidana dortaha. Itu hak suami. Jadi timbal baliknya di situ. Oh iya, kalau saling panmayas pak sapaatan, barang siapa yang menolong, yang memberikan fasilitas kebaikan, itu akan timbal balik. Berarti kan saling nyapaatan itu. Sapaatan ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Memang
Jangankan suami istri, dengan sesama jamaah juga begitu. Karena tapi urusan dosa tidak gitu. Nah itu teh bagerna Allah teh gitu. Bager pisan Allah mah. Kalau kita berbuat baik sama-sama, berbuat baik itu kan saling menyepakatan. Tapi kalau ada yang jelek, henteu dosanya orang teh ngalimpahkeun ka batur. Nah itu makanya di dalam surat Al-An'am dikatakan wa kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah mewajibkan kepada dirinya sendiri rahmat. Makanya harus baik sangka teh begitu, Bu. Kan sudah saya kirim juga teman tidak boleh mendoakan jelek mah. Karena itu Allah mengikuti doa kita. Makanya kalau kepada keluarga, kepada anak, jangan menyangka jelek, jangan mendoakan jelek. Kumaha lamun ngadoakeun jelek teh keur diijabah kan dikabulkan. Makanya selalu berbuat baik, selalu bersangka baik kepada sesama itu, kepada masyarakat, kepada suami istri, anak. Jangan dipikirkan anak teh keur sedih, jangan dipikirkan keur sedih, keur bunga. Disangka karena sangkaan Allah itu inda dhanni abdi, sesuai dengan sangkaan kita. Makanya harus baik sangka. Lamun ada sesuatu teh ulah meureun Allah keur murka, ulah Allah mah moal ngamek teu puguh-puguh moal. Karena apa? Karena kataba ala nafsi rahmah. Allah itu mewajibkan kepada dirinya. Nah, korelasi ayat ini dengan hadis, kedua teks ini menekankan hubungan yang seimbang dan adil antara suami istri dengan menegaskan bahwa setiap pihak memiliki hak yang saling melengkapi, hak timbal balik. Quran surat An-Nisa 34 ya, itu saling melengkapi. Kemudian larangan dolim kan ditekankan pada An-Nisa itu, fala tabgu alaihinna sabila. Kalau berbuat baik jangan cari-cari jalan untuk menunjukkan kesalahan. Makanya dan suami nggak mau disalahkan, serua istri juga kan nggak mau disalahkan. Makanya kalau sesuatu perbuatan deh, jangan menyudutkan orang, jangan menyalahkan. Tetapi paseaeun kalau menyalahkan tuh, ulah we, walaupun kita tahu salah, kalau disebutkan salah oleh kita tuh enak. Gitu. Jadi perbaiki aja, jangan langsung disalahkan. Kemudian hadis wastausu bin nisa, korelasinya kedua teks tersebut mengutuk penyalahgunaan kekuasaan. Karena wastausu bin nisa khairan, dan relevansinya segala macam. Maka di aos selanjutnya insya Allah kita berlanjut kepada bagian yang ketiga ya, bersambung ke makalah bagian yang ketiga. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.